Wah wah wah, Piala AFF U23 bikin berkah luar biasa. Jens Revan tiba-tiba dilirik Eropa. Apakah Jens Raven segera kembali ke sepak bola Eropa? Begini info mengejutkannya. Nah ini nih, hadapi round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dikabarkan kedatangan pemain naturalisasi baru dengan harga nyaris 1 triliun. Kira-kira siapa sajakah mereka? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Jens Raven mulai dilirik Eropa lagi. Berkah luar biasa tengah menghampiri Jens Raven, penyerang muda Timnas U23 Indonesia yang kini bermain untuk Bali United. Sorotan publik tidak hanya datang dari tanah air, tetapi juga menjalar hingga ke Eropa, tepatnya dari media ternama Inggris ESPN UK. Penampilan gemilang Jens saat Indonesia membantai Brunei dengan skor telak 8 gol tanpa balas di ajang ASEAN Cup U23 2025 menjadi panggung unjuk kebolehan yang tak terbantahkan. Dari 6 gol yang bersarang ke gawang Brunei, semuanya dicetak oleh Jens Raven. Ya, 6 gol dalam satu pertandingan. Itu bukan sekadar hat-trick, melainkan double hat-trick. Sebuah prestasi langka yang tak hanya mengundang decak kagum, tetapi juga memunculkan peluang baru bagi sang pemain muda. Raven yang saat ini berusia 19 tahun tampil sebagai starter di lini depan dan langsung memberi ancaman sejak menit awal. Gol cepatnya di menit kedua membuka keran gol dan menjadi sinyal awal bahwa hari itu adalah harinya Jens Raven. Tak butuh waktu lama, ia kembali mencetak gol di menit ke-9, lalu menciptakan hat-trick di menit ke-31. 2 gol tambahan di menit ke-33 dan ke-41 melengkapi pesta di babak pertama sebelum akhirnya menggenapi 6 golnya di menit ke-62. Selama 62 menit di lapangan, Raven tidak hanya mencetak gol, tetapi juga menunjukkan bagaimana ia menjadi jantung permainan. Dengan gerakan cerdas tanpa bola, positioning yang tepat, serta visi bermain yang matang untuk usianya. Tak mengherankan jika ESPN UK langsung meliput penampilannya. Dalam laporan mereka, Jens disebut sebagai bintang baru kelahiran Belanda yang baru saja dilepaskan ke dunia. Media tersebut bahkan menyoroti bahwa hanya dalam waktu 30 menit, Raven sudah mencetak hat-trick dan mengacak-acak lini pertahanan Brunei. Mereka juga menilai Raven sebagai striker modern yang memiliki pergerakan cerdas, tahu kapan keluar dari kotak penalti untuk membuka ruang, dan tentu saja sebagai finisher alami yang tahu bagaimana menempatkan bola ke gawang lawan. Sorotan dari media Eropa ini menjadi sinyal yang tak bisa diabaikan. Performa luar biasa di panggung internasional seperti ASEAN Cup bisa menjadi batu loncatan bagi Jens untuk kembali bermain di Eropa. Mengingat dirinya memang lahir dan besar di Belanda, bukan hal mustahil jika klub-klub Eredivisie atau bahkan divisi utama lainnya di Eropa mulai melirik kembali bakat besar ini. Terlebih dengan usia yang masih sangat muda, Jens masih memiliki ruang berkembang yang luas, baik secara teknik, taktik, maupun mental bertanding. Bali United patut berbangga hati karena memiliki aset sebesar Jens Raven di skuad mereka saat ini. Namun di sisi lain, keberhasilan Jens bisa menjadi awal dari kisah baru. Jika performanya konsisten sepanjang turnamen, bukan hal yang mengejutkan apabila ia kembali dipanggil untuk trial atau bahkan dikontrak oleh klub Eropa. Apalagi pemain yang memiliki darah Belanda ini sempat mendapat perhatian di level junior saat berada di Eropa sebelum memutuskan bermain di Indonesia. Kini saat sinarnya mulai kembali menyala terang, publik tanah air hanya bisa berharap agar Jens tetap rendah hati dan fokus mengembangkan diri. Yang jelas, berkah luar biasa tengah menaungi Jens Raven. Dari pertandingan melawan Brunei, ia bukan hanya mencetak gol, tetapi juga membuka pintu masa depan yang lebih cerah. Mungkinkah Jens Raven akan kembali ke Eropa dalam waktu dekat? Akankah ia menjadi striker andalan timnas senior dalam beberapa tahun ke depan?
Semua pertanyaan itu kini bergantung pada konsistensi dan kerja keras sang pemain. Bagaimana menurut kamu? Apakah Jens Raven pantas mendapatkan tempat di klub top Eropa? Apakah menurutmu penampilannya hanya kejutan sesaat atau awal dari kebangkitan karier internasionalnya? Yuk, tuliskan pendapat kamu di kolom komentar dan beri dukungan untuk Jens Raven. Calon pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia nyaris bertotal 1 triliun. Berkah besar dan angin segar kembali berhembus untuk Timnas Indonesia. Demi mewujudkan mimpi berlaga di Piala Dunia 2026, PSSI mengambil langkah besar dengan rencana menaturalisasi 8 pemain keturunan yang memiliki kualitas kelas dunia. Tidak tanggung-tanggung, total nilai pasar dari ke-8 pemain ini hampir menyentuh angka fantastis, yaitu 1 triliun rupiah. Hal ini menandakan bahwa Indonesia tidak sekadar bermimpi, tapi benar-benar serius untuk menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai kenyataan. Nama-nama besar dari berbagai klub top Eropa kini tengah diproses dokumentasinya, dan publik pun menyambut kabar ini dengan penuh antusiasme. Manajer Timnas Indonesia Sumarji menegaskan bahwa proses naturalisasi ini bukan langkah asal-asalan. Semua pemain yang masuk radar memiliki kualitas grade A yang artinya mereka benar-benar bisa mengangkat performa tim secara signifikan. PSSI juga menargetkan pemanfaatan FIFA Matchday pada bulan September nanti saat menghadapi Kuwait dan Lebanon sebagai momen ideal untuk menguji kekuatan para pemain baru. Ini menjadi persiapan penting sebelum Indonesia terjun di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana lawan-lawan yang dihadapi adalah raksasa-raksasa Asia seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Irak, Qatar, dan Oman. Format kualifikasi di putaran keempat ini sangat berat. Hanya juara grup yang otomatis melaju ke Piala Dunia, sementara runner-up harus melakoni pertandingan tambahan di putaran kelima dan play-off antar konfederasi. Karena itu, kekuatan tim harus benar-benar optimal. Dalam konteks inilah kehadiran para pemain keturunan menjadi krusial. Mereka diharapkan mampu menjawab tantangan besar di level Asia, bahkan dunia. Sebut saja nama-nama seperti Pascal Struijk dari Leeds United dan Ryan Flamingo dari PSV Eindhoven. Keduanya adalah bek tengah tangguh dengan nilai pasar masing-masing mencapai 278 miliar rupiah. Kemudian ada Jayden Oosterwolde yang kini memperkuat Fenerbahce, klub raksasa Turki dengan nilai pasar 260 miliar rupiah. Ketiganya memiliki pengalaman bertanding di liga-liga besar dan dipercaya mampu memberikan keamanan di lini pertahanan Garuda. Di sisi lain, sektor sayap dan lini tengah juga tak kalah mentereng. Milian Manhoef dari Stoke City dan Miliano Jonathans dari FC Utrecht adalah dua pemain dengan kecepatan dan visi menyerang yang tajam. Begitu juga dengan Tristan Gooijer dari PEC Zwolle serta Neraiso Kasalwirjo dari Rangers FC yang beroperasi di posisi bek kanan, memberi kedalaman skuad yang fleksibel. Bahkan Jairo Riedewald, ex pemain Crystal Palace dan Ajax, akan menambah kekuatan di lini tengah dengan pengalamannya yang matang. Kehadiran mereka jelas memberikan harapan baru bukan hanya bagi timnas, tapi juga bagi jutaan supporter di seluruh negeri. Mimpi tampil di pentas Piala Dunia tak lagi terasa mustahil. Kini publik hanya perlu menunggu bagaimana proses naturalisasi ini berjalan dan bagaimana mereka akan menyatu dalam taktik Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Tentu langkah ini akan selalu menuai pro dan kontra. Tapi satu hal yang pasti, Timnas Indonesia sedang menuju level yang lebih tinggi. Pertanyaannya sekarang, bagaimana menurut kamu? Apakah kamu setuju dengan langkah naturalisasi ini? Siapa pemain yang paling kamu tunggu aksinya bersama Garuda? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah menurutmu ini langkah realistis atau hanya angan sesaat? Berikan dukunganmu untuk Timnas Indonesia dan mari kita kawal bersama impian menuju Piala Dunia 2026.